form dinamis. Disinilah akan dijelaskan mengenai form dinamis. Nah, apa yang dimaksud dengan form dinamis? Form dinamis adalah kita melakukan perancangan designer view melalui coding. Ya, melalui coding. Jadi kita tidak melakukan click and drag seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Nah, jadi kalau yang kita menggunakan klik objeknya, misalnya seperti ini, klik lebar, tempatkan ke form. Nah, perancangan-perancangan yang kita lakukan seperti ini, klik, tarik, klik, drag, ya, itu dinamakan sebagai form static. Nah, jadi perancangan objek-objek di atas form ini, kita akan merancang melalui coding. Nah, sebenarnya yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan klik and drag seperti ini, di belakang ini sudah dilakukan secara dinamis. Nah, di mana? Itulah yang ada di dalam designer, yakni Windows Form Designer Generated Code. Nah, di sini. Nah, jadi Anda sudah melihat tadi, saya tadi memasang satu label dan satu tombol. Nah, otomatis di dalam generated code ini, Windows Form Designer Generated Code akan langsung di coding, menempatkan apa labelnya, button, form, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya lagi kan, untuk button ini, Anda lihat di dalam button ini, tidak ada yang namanya warna, color. Nah, saya mengubah warna color dari tombol. Misalnya, for color, warna tulisan. Nah, ini dia, warna tulisan, contohnya merah. Nah, Anda lihat tulisan kata button 1 menjadi merah. Kalau kita lihat di designer, nah ini sudah muncul. For color adalah red. Jadi sebenarnya form designer sudah ada dari awal. Ya? Tetapi form dinamisnya, maksud saya adalah form dinamisnya sudah ada dari awal. Tetapi form dinamis ini di-generate oleh sistem. Bukan Anda yang menuliskan secara manual. Nah, di sini bagaimana caranya kita menuliskan secara manual? Oke, nah kita lihat caranya. Saya akan mulai dari yang paling simpel. Saya kosongkan objeknya. Nah, Anda lihat udah hilang ya. Oke, label 1 dan buttonnya dari designer. Nah, saya akan pindahkan ke view code di sini. Nah, kita akan mulai dulu. Nah, kira-kira apa yang mau saya rancang dulu sekarang? Oke, apa yang mau saya rancang? Nah, saya ingin merancang suatu program yang tampilannya seperti ini. Nah, saya akan gunakan dulu satu text box di sini. Oke, saya pinkan dulu. Nah, text box yang kedua di bawahnya. Kemudian ada satu tombol di sini, di mana nanti tombol ini akan menuliskan kata tambah. Dan satu label lagi di samping. Nah, apa yang saya lakukan di sini? Nantinya saya akan menuliskan, menginput suatu angka di text box pertama, suatu angka lagi di text box kedua, kemudian saya menekan tombol tambah. Hasil dari penjumlahan angka text box 1 dan text box 2 akan muncul ke label 1. Nah, itulah yang akan saya lakukan di sini dengan cara form dinamis. Ya? Oke, karena dengan cara form dinamis, maka tidak digunakan click and drag, maka saya hapus. Saya tidak menggunakan toolbox, formnya kosong sama sekali. Oke, kita masuk ke sini. Nah, saya deklarasikan total objek yang kita perlukan untuk merancang tampilan seperti tadi. Berarti dia ada 4 ya, 2 text box, 1 tombol, dan 1 label. Nah, saya tuliskan dulu text box, misalnya txt A, txt B. Label, button dulu ya.
button btn tambah label lbl hasil. Nah, ada 4 objek. Nah, kita masuk ke konstruktornya. Sekarang saya akan setting dulu untuk text box. Ya, txt a. Akan saya setting dulu untuk txt a. Nah, txt a sama dengan new text box. Ya. Nah, kemudian txt a dot apa? Nah, apa yang mau kita setting di sini? Ukuran dari text box-nya. Berarti size sama dengan new size. Nah, ukurannya apa? Nah, parameternya ada, saya gunakan width dan height. Tingginya berapa, panjangnya berapa. Ya, nah kita mulai dulu dari panjang, width-nya. Nah, mungkin width-nya di sini saya masukkan 200. Tingginya misalnya 50. Oke. Nah, baru kemudian text box ini saya mau tempatkan di mana? Location. Ya, nah, dot location dengan point sama dengan new point. Nah, saya memanggil dengan parameter X dan Y. Koordinat X dan koordinat Y. Nah, kira-kira apa mau saya tuliskan di sini? Saya akan memasangkan text box-nya di kira-kira posisinya seperti ini. Nah, di sekitar sini. Ya, dengan panjangnya tadi adalah 200. Nah, kita lihat di size ini kan. Nah, jadi kalau misalnya saya masukkan 200, tingginya 50. Nah, oke. Nah, ini nggak bisa kita ubah kan? Kenapa? Karena kan auto size-nya aktif. Ya. Sorry, bukan auto size, multi-line-nya. Ya. Multi-line-nya false. Oke, kalau multi-line-nya true, nah baru bisa kita ubah seperti ini. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lihat ya hasilnya dulu. Nah, ini masih di static kan. Nah, location-nya di mana? Location di 12,12. X-nya 12, Y-nya 12. Kalau saya geser lebih ke bawah, nah ini berubahnya adalah yang Y. Kalau saya geser lebih ke kanan, yang berubahnya adalah X. Nah, saya mau tempatnya di sekitar sini, 12,12. Ya? Oke, ini saya hapus. Kembali lagi ke sini. Mungkin saya maunya 10,10 aja. Ya? Nah, setelah itu coba kita jalankan. Kita lihat. Loh, kok nggak ada? Nah, belum muncul. Oke, gimana caranya memunculkan ke form? Nah, kita harus memasukkan this.control.add. Nah, saya akan memasukkan txt a. Objek text box a ini harus saya masukkan ke controls dari this. Di sini apa? Form 1. Kita coba lihat lagi. Nah, itu dia. Udah muncul kan? Oke. Nah, mungkin ukurannya kepanjangan. Ya udah. Saya perpendek lagi, jangan 200. Cukup 100 saja. Start. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sudah text box 1 ya. Sekarang txt B. Tadi text box A ya maksudnya. Nah, sekarang text box yang B. Txt B ya, sama dengan new text box. Objeknya saya create dulu. Kemudian txt B dot size. Nah, size-nya sama ya. New size 100,50. Txt B dot location. Oops. Sama dengan new point. Nah,
kalau yang A-nya di X-nya 10, Y-nya 10, yang B saya mau tempatkan lebih ke bawah. Ya, di bawah dari text box A. Kalau dia lebih ke bawah, berarti antara X dan Y, mana yang harus diperbesar angkanya? Nah, ke bawah ya. Kalau dia geser ke bawah, berarti sumbu Y ini. Nah, X-nya tetap 10, Y-nya maunya berapa? Nah, coba kita hitung-hitungan. Secara kasar aja ya. Kalau Y-nya di posisi koordinat 10, tinggi text box-nya ada 50, berarti sudah memakan space 60. Nah, saya coba masukkan 70. Nah, setelah itu, oke, coba saya add-kan ke form. Kita lihat hasilnya. Kira-kira cocok enggak? Nah, terlalu bawah ya. Oke, kita coba naikkan. Karena tadi kan hitungan kasar 60. Nah, udah seperti ini. Udah? Nah, berikutnya saya mau pasangkan tombol di bawah ini. Di bawah text box B, text TB. Nah, kita lanjut. BTN tambah. Yang mau saya setting sekarang adalah BTN tambah. Nah, BTN tambah sama dengan new button. Nah, apa mau saya setting? Dot size, ukurannya sama dengan new size. Oke, saya samakan aja dengan text box ya. 100,50. Nah, location-nya BTN tambah dot location-nya sama dengan new point. Tetap di 10 X-nya. Nah, di sini mungkin saya masukkan kira-kira 110. Ya? Nah, kita coba lihat. Saya copy. Saya pastekan BTN tambah. Saya jalankan. Nah, tingginya kebanyakan. Dah, tapi nggak masalah ya. Nanti Anda bisa mengaturnya sendiri. Nah, kira-kira apa yang kurang dari tombol ini? Dah, apa yang kurang? Tulisannya mana? Nggak ada tulisannya kan? Oke. Nah, BTN tambah dot text sama dengan tambah. Kita coba lihat lagi. Nah, udah ya. Berikutnya lagi, yang terakhir, objek terakhir. Label, di samping tambah. Bukan di bawahnya lagi ya, tapi di sampingnya. Nah, saya tambahkan lagi. LBL hasil. Nah, LBL hasil sama dengan new label. Oke, saya kopas saja di sini. Nanti baru saya ubah. Nah, LBL hasil. LBL hasil. Nah, kira-kira apa mau saya ubah? Size-nya saya biarkan aja, tetap sama. Tapi location-nya. Nah, Anda perhatikan location-nya. Location-nya sudah di samping. Nah, di samping ini. Samping dari tombol. Berarti sudah terjadi pergeseran sumbu X. Nah, X-nya nggak boleh 10 lagi. Nah, mungkin saya masukkan 120. Tapi sejajar dengan tombol, button. Nah, coba saya tambahkan this dot control. Oke, saya kopas saja lah ya. Nah, LBL hasil. Kita lihat. Loh, nggak nampak ya. Nah, karena isinya kosong dan nggak nampak batasan wilayah ya, dari objek label. Nah, saya coba tambahkan LBL hasil dot border style sama dengan border style dot, mungkin di sini saya gunakan fix single. Kita lihat, nampak nggak? Kalau fix single berarti ada garis tepinya ya. Nah, itu dia. Udah ada kan?
Tadi belum ada. Udah? Oke. Nah, saya coba tuliskan suatu nilai ke dalam. Saya mau memastikan apakah alignment-nya pas nggak. Nah, saya tuliskan misalnya hasil. Kira-kira alignment-nya pas nggak? Nah, alignment-nya itu di kiri atas. Oke, sekarang saya maunya alignment-nya itu di tengah. Jangan di kiri atas. Nah, saya stop lagi. Saya tambahkan di sini lbl hasil dot text align, di mana kita gunakan content alignment sama dengan content alignment dot middle center, middle center, pas di tengah-tengah. Kita coba tes apakah benar nggak pas di tengah-tengah. Nah, oke, udah pas ya. Maka ini nggak perlu lagi. Oke, boleh saya hapus. Nah, sampai di sini Anda sudah melihat gimana caranya kita merancang form secara dinamis. Ya, kita merancang form secara dinamis. Nah, kalau Anda lihat, oh, formnya mungkin kebesaran ya. Nah, saya mau menyesuaikan formnya. Mungkin di sini. Saya tambahkan this dot size sama dengan new size. Mungkin panjangnya 200, tingginya 150. Kita coba dulu ya dari formnya. Oke, terlalu kecil. Kita coba pelebar lagi. Ini menjadi 300, ini menjadi 200. Kita coba tes lagi apakah kekecilan nggak? Masih. Ya. Nah, tingginya mungkin mau saya naikkan jadi 250. Oke, pas. Ya. Jadi formnya pun nggak kebesaran. Nah, meskipun di dalam desain ini saya tarik besar. Kalau saya jalankan, ya udah tetap kecil. Karena sudah saya atur dari coding. Nah, sampai sini kalau saya masukkan 10, 20, saya klik tambah. Gak ada hasilnya ya. Kenapa? Belum ada eventnya. Ya? Belum ada eventnya. Nah, saya mau menambahkan event klik ke dalam tombol tambah. Secara dinamis juga. Jadi kita tidak dimungkinkan untuk menambahkan event klik dari button secara statik. Karena tidak ada objek statiknya. Semuanya dinamis. Jadi kalau objeknya sudah dibangun secara dinamis, maka tidak akan mungkin kita melakukan statik dari eventnya. Oke, nah sekarang saya mau menambahkan event klik dari tambah. Caranya bagaimana? Perhatikan. Di tombol ini, karena klik dari tombol ya. Nah, saya tuliskan btn tambah dot klik. Ya, nah, dot klik. Tambah sama dengan. Nah, nampak? btn klik press tab to insert. Saya tekan tombol tab satu kali. Nah, dia muncul ini, udah biarkan aja. Oke, apply. Kita lihat di bawah. Nah, tadi nggak ada ini kan? Otomatis muncul. Udah? Nah, nggak ada ini tadi. Oke, saya tuliskan di dalam. Ini saya hapus saja, nggak masalah. Udah, karena kita tidak memerlukan coding ini ya. Nah, apa yang mau saya tuliskan? lbl hasil dot text sama dengan, nah, apa? Saya mengambil apa? tsta.text. Nah, ini kan dalam dot text. Saya ubah menjadi integer. Oops. Ya, saya gunakan casting ditambah in dari txtb.text. Nah, setelah diubah menjadi integer, dua-duanya saya tutup dot to string. Bisa? Oke, nggak bisa.
Nah, kalau dia nggak bisa, maka kita gunakan saja convert dot to string. Nah, kita coba, apakah bisa nggak? Masih nggak bisa. Oke, nah maka kita nggak bisa gunakan casting. Nah, saya coba gunakan apa? In dot parse. Apakah bisa nggak? Nah, bisa. Oke. Nah, jadi di sini, lalu di belakangnya kelebihan. Nah, saya akan tunggu ya. Saya akan coba jalankan. Oke, saya akan coba jalankan coding ini. Apakah sesuai nggak? 10, 20, tambah 30. Nah, bisa? Nah, itulah contohnya bagaimana kita membuat form dinamis. Dalam hal ini, form dinamis yang masih simple. Oke, sampai sini. Apabila ada yang kurang dimengerti atau mau dipertanyakan, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.